Sekarang, untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan makin mudah. Cukup manfaatkan virtual account atau scan kris-nya, persembahan dan persepuluhan Anda langsung tercatat secara rapi. Virtual account perpuluhan dan persembahan, Mahanaim Community Church, perpuluhan PCA 5860004 atau scan kris berikut. Kolekte 1 BCA 5859604 atau scan kris berikut. Kolekte 2 BCA 5855104 atau scan kris berikut. Kolekte Sekolah Minggu Immanuel Kids Community BCA 5859611 atau scan kris berikut. Persembahan dan perpuluhan via virtual account bisa dilakukan dengan mobile banking, internet banking, ATM BCA. Untuk scan atau pindahi kris bisa dilakukan dengan GoPay, OVO, Dana, Sakuku BCA, Link Aja, dan ShopeePay. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kabar baik dan sehat selalu menaungi kita, amin. Percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memberi kekuatan, memberikan tenaga, memberikan kesembuhan, bahkan memberikan berkat buat anaknya yang dikasihi Tuhan Yesus. Mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati, percaya Tuhan Yesus ada di samping kita semua, amin. Ini doa kami Tuhan. Kami kepadamu.
percaya Tuhan, Indonesia akan pulih dari segala problema Tuhan, dan akan berjalan normal kembali, dan rakyatnya akan menjadi sehat semua. Terima kasih Tuhan, Kau jamah Indonesia Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Yes. Masih semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Yes, mari kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hey! Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku dari hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Angkunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata batu yang rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Angkunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Kasih anugerah, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Oh. Hey.
Kami bersuka cita pada hari ini Tuhan. Kau berikan kesehatan buat kami, dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Buka hati dan pikiran kami, sehingga menjadi makanan buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Lebih
Glory bagimu Yesus. Oh, yeah. Semua kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat hari-hari yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, walaupun keadaan ini bukan keadaan yang mudah dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan selalu ada di sisi kami. Tuhan selalu menemani hidup kami, dan Kau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Dan Kau selalu melindungi dan menyertai kehidupan kami sampai Engkau datang kedua kali. Hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan setiap hidup kami boleh dimerdekakan. Hidup kami boleh berubah karena firman Tuhan yang kami dengar. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tes. Ya. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan GBD Manaim yang ada di rumah ya, yang saat ini menikmati ibadah online. Yuk mari kita fokus bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kembali untuk memberitakan firman bagi jemaat Tuhan GBD Manaim. Baik Bapak Ibu, 2 hari lagi kita akan merayakan hari yang bersejarah bagi bangsa dan negara kita, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita yang ke-76. Ya. Nah, di hari yang merdeka ini pastikan juga dalam kehidupan kita masing-masing, kita juga harus merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari belenggu-belenggu dosa. Merdeka dari kehidupan duniawi. Sehingga apa? Keluargamu tetap harmonis, keluarga kita tetap harmonis, keluarga kita tetap dipimpin Tuhan, keluarga kita tetap mencintai Tuhan sampai akhir ketika Tuhan datang kedua kali. Amin Bapak Ibu. Ya. Pada hari ini saya diberikan tema mengenai menjadi seperti yang disembah. Ya. Untuk menjadi seperti yang disembah Bapak Ibu, ya. Kata menjadi seperti yang disembah. Ini saya gambarkan lewat PowerPoint saya, ya. Ada wanita cantik yang sedang berkaca, ya. Nah, apa maksudnya? Ya. Ketika wanita itu mengangkat tangan, kaca itu juga ikut angkat tangan. Ketika wanita itu tersenyum, yang ada di kaca itu juga tersenyum. Nah, artinya apa? Yang di kaca ini meniru dari sesuatu, ya. Meniru. Jadi menjadi seperti ini tuh sepertinya itu meniru Bapak Ibu, ya. Nah, untuk gambaran lebih mudahnya, ada sebuah berita. Sebuah berita, ya ini beritanya. Beritanya dari kompas.com. Yang berbunyi, peristiwa pelecehan seksual yang terjadi beberapa waktu belakang ini, salah satunya disebutkan karena pelaku kecanduan menyaksikan film porno. Terakhir di Grobogan, Jawa Tengah, seorang pemuda mencabuli remaja perempuan berusia 12 tahun karena dipicu kebiasaannya menonton film porno. Efek buruk seperti ini, seperti apa yang akan terjadi jika seorang mengalami kecanduan film porno? Psikolog asal Solo, Jawa Tengah, Hening Widyastuti mengatakan, kecanduan menonton film porno memiliki banyak dampak negatif. Nah, pemuda ini enggak sadar, Bapak Ibu.
Karena apa yang dilihatnya, apa yang menjadi prioritasnya setiap hari. Hobinya selalu menonton film porno sehingga membuat hidupnya memiliki hasrat juga untuk ingin melakukan seperti itu. Akhirnya apa? Dia berbuat dosa. Dan dosa yang keji ini harus dia pertanggungjawabkan baik secara hukum dalam negara ini juga kepada Tuhan. Dalam setiap hidup kita pun juga kita harus bertanggung jawab pada Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Nah, berikutnya ada gambaran. Ada penelitian yang membawa telur Raja Wali, yang mengambil telur Raja Wali itu dimasukkan ke dalam kandang ayam untuk dierami sebuah induk ayam bersama telur-telur yang lain sampai ayam itu menetas, sampai Raja Wali itu menetas. Nah, ketika semuanya sudah menetas Bapak Ibu, anak Raja Wali ini tuh selalu melihat sosok ayam itu tuh adalah teladannya. Seperti ibunya, oh ini ibuku, ini yang ibuku yang ngajari, yang ngeremi aku, yang ngasih aku kehangatan. Dia selalu melihat ibunya, cara hidup ibunya, gaya hidup ibunya. Sehingga apa? Anak Raja Wali melihat dan meniru dari perilaku induk ayam. Mengais tanah mencari cacing. Makanannya cacing, padahal kalau Raja Wali itu makanannya daging Bapak Ibu. Sebagai makanannya, bahkan bersuara seperti ayam. Yang harusnya bisa kuak, kuak. Keras sekali itu, dia mungkin cip, 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 ikut seperti itu. Dan akhirnya yang ketiga, anak Raja Wali ini melihat induk ayam tidak pernah terbang. Sehingga dia pun merasa tidak dapat terbang. Dan yang terakhir, anak Raja Wali ini merasa bahwa dirinya adalah ayam. Sehingga sampai dia besar pun Raja Wali ini tidak pernah bisa terbang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena itu, ikon yang dilihatnya, yang selalu dilihatnya, yang menjadi prioritas hidupnya adalah induk ayam ini. Sehingga dia juga menjadi seperti ayam. Nah, next Bapak Ibu. Ada sebuah pertanyaan, lalu siapa sih yang disembah? Di dalam dunia ini yang disembah itu hanya ada dua hal. Yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta, Allah Yahweh, Allah Jehovah, Allah Tritunggal. Atau yang kedua, yang disembah adalah berhala. Berhala ini ada macam-macam Bapak Ibu. Berhala ini ada sesuatu yang dibuat oleh manusia dan dianggap menggantikan Tuhan. Hal ini juga yang terjadi dalam bangsa Israel kalau Bapak Ibu baca dari Keluaran pasal yang ke-32. Israel membuat lembu emas. Di situ Musa sedang ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi bangsa Israel ini bersungut-sungut. Kok cuma Musa sih yang ketemu Tuhan? Kita juga pengen ketemu Tuhan. Padahal sebelumnya ngomong, Musa kamu aja yang naik. Kalau Tuhan menghampiri kita nanti kami mati. Akhirnya ya udah Tuhan mengadakan pertemuan itu di atas gunung bersama dengan Musa. Hanya Musa yang boleh. Nah, tapi lalu ketika Musa enggak kembali dari gunung, mereka gimana ini? Kayaknya bangsa ini gak ada pemimpin. Dan akhirnya bangsa Israel bersungut-sungut pada Harun dan berkata, biarlah engkau membuat sesuatu yang bisa dilihat untuk menggantikan Tuhan. Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Akhirnya baik lepaskan segala emas yang ada di anak dan istrimu. Lalu dibuat lembu emas. Lalu mereka berkata, inilah Allah Israel berjalan di tengah-tengah kita. Nah, inilah dosa Bapak Ibu, dosa yang dibuat bangsa Israel terhadap Allah, terhadap Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu. Dia enggak mau diduakan. Dia enggak mau dibentuk suatu benda tuangan atau berbentuk hewan seperti itu. Allah enggak mau Bapak Ibu. Nah, yang kedua,
gambaran berhala ini sesuatu yang diprioritaskan, yang seperti tadi yang saya katakan, prioritaskan paling utama atau yang menjadi andalan atau pegangan. Ini sama seperti yang tadi saya ceritakan terhadap anak muda yang kecanduan film porno. Ya. Karena dia prioritasnya selalu melihat hal itu sehingga dia meniru hal itu. Ya, itulah kenapa menjadi seperti yang disembah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Bagaimana hidup kita? Ya, apakah kita mau menyembah Tuhan Allah kita Yesus Kristus, di mana dalam ajarannya diajari, ayo pikul salib, ayo bayar harga, ayo berpuasa, ayo kasih musuhmu, ayo kasih dan setia, menaati firman Tuhan, rendah hatilah, sabar, jangan marah, lemah lembut, melayani Tuhan dan sesama, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Wah, kalau secara manusiawi kita mendengar hal ini Bapak Ibu, berat rasanya untuk ikut Tuhan. Sementara apa yang ditawarkan oleh dunia, ini yang ditawarkan oleh dunia. Yang ditawarkan oleh dunia adalah bebas berbuat semau. Kita bisa bebas berbuat apa saja semau kita. Kita bisa gunakan uang kita untuk berfoya-foya. Ngapain simpen atau ngapain bayar uang buat gereja. Dunia selalu, ayo foya-foya, gunakan uangmu. Atau punya istri lebih dari satu. Ya, istri satu nggak cukup, merasa pengen nambah lagi. Seks bebas, minum sampai mabuk, nggak merokok, nggak gaul. Ya, korupsi boleh asal seiman. Ini pandangan yang di sebelah sana ya. Nah, berbohong nggak apa-apa. Kalau dipukul tangan kanan, kasih kaki kiri. Ya, jangan mau ngalah. Kalau kamu dipukul, bales. Itu dunia Bapak Ibu. Dan juga cerai itu hal biasa. Bebas omong kotor. Wah, sementara banyak hal kenikmatan demi kenikmatan yang dunia tawarkan. Sehingga membuat hidup kita selalu menimbang-nimbang. Mana ya hidup kita ya? Ikut Tuhan atau ikut dunia? Dua-duanya lah. Kakiku kanan ikut Tuhan, kaki kiri ikut dunia. Bisa enggak? Tuhan enggak bisa diduakan Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan dengan sangat jelas dan sangat keras mengatakan bahwa dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita berubah budi kita. Jangan mengikuti sama seperti dunia ini. Apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Kita harus memikirkan hasil akhirnya. Bukan apa yang kita jalani hari ini. Ya kan Pak atau Koh, hidup kan cuma sekali. Dinikmatin aja. Itu kata dunia. Menikmati dunia. Tapi apa yang didapat dari dunia? Semuanya adalah kebahagiaan semu dan sementara. Kebahagiaan yang dunia tawarkan tidak pernah sejati atau kekal. Membuat hidup kita tidak puas. Membuat hidup kita ketakutan. Membuat hidup kita ini tidak memiliki damai sejahtera.
Apakah itu yang kita inginkan Bapak Ibu? Sementara yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan. Bahkan dosa kita tuh sudah ditebus oleh Tuhan. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan hidup kekal. Ganti nyawanya itu untuk hidup kita masing-masing. Untuk kekekalan. Sesuatu yang nyata. Yang sampai hasil akhir, sampai seterusnya, sampai selama-lamanya, sampai kita mati, kita tetap menerima hidup yang kekal. Kita harus bisa memilih Bapak Ibu, antara kita mau menyembah Tuhan atau kita mau menyembah berhala. Tentukanlah pilihan kita sekarang, menyembah Tuhan atau menyembah berhala. Seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu, dalam menentukan pilihan kita, menyembah Tuhan atau menyembah berhala, kita harus bisa melihat dari beberapa aspek. Mari kita lihat aspek yang pertama. Aspek yang pertama adalah, saya keluarin dulu semua ya. Oke. Kekekalan. Dalam aspek kekekalan, ya, berdasarkan kekekalan, berhala, ya, tidak ada berhala manapun yang menjanjikan kehidupan abadi. Sekali lagi, soal aspek kekekalan seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Tidak ada Allah manapun atau berhala manapun yang memberikan janji kehidupan abadi. Sebab semuanya adalah palsu atau Allah yang mati. Mari kita buka firman Tuhan kita, Mazmur pasal yang ke-135, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-135, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Baik Bapak Ibu, harap menyimak juga bersama-sama dengan saya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Nafas, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita percaya kepada berhala palsu, seakan-akan punya mata tapi tidak bisa melihat. Tahu kebenaran, tahu nih berbuat ini salah, tapi enggak apa-apalah. Hati nurani kita dilawan, enggak apa-apalah. Sekali-kali, hidup cuma sekali, nikmatin. Ya. Tetapi dikatakan ayat yang ke-18, begitulah orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Mereka tidak bisa menikmati sesuatu yang kekal, Bapak Ibu. Ya. Mengapa? Karena ada keterbatasan. Nah, saya memberikan sebuah ilustrasi. Seperti uang. Orang memandang punya uang, punya segala-galanya. Ya, punya uang seneng. Punya uang kita bisa menikmati dunia ini. Ya. Tetapi uang tidak dapat membeli sebuah kebahagiaan. Tetapi uang tidak dapat membeli waktu yang sudah berlalu. Dan uang tidak dapat membeli kapling surga.
Bisa engkau yang kaya raya, engkau bisa menikmati dunia ini. Engkau bawa uang itu ke surga saat ditanya malaikat, nih aku beli, masukin surga dong. Bisa? Nggak bisa Bapak Ibu. Kita nggak ada sogok menyogok di sana. Ya. Nah, oleh sebab itu kita juga memiliki uang pun juga tidak bisa membeli yang artinya membeli sebuah kesehatan. Mempunyai uang pun tidak dapat membangkitkan yang sudah mati. Lalu apa gunanya uang? Uang itu memang berguna bagi hidup kita sehari-hari. Tapi bukan itu prioritas kita. Justru kita bisa memanage uang itu, menjadikan uang itu menjadi hamba yang baik dalam hidup kita. Bukan menjadi Tuhan, bukan menjadi suatu yang kita prioritaskan. Semuanya itu kesia-siaan Bapak Ibu. Dalam aspek kekekalan, kalau tadi berhala, sekarang dalam Kristus Yesus, Yesus hanya Tuhan kita, Yesus Kristus yang memberikan janji. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 seperti yang tadi sudah saya katakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya, supaya hanya kita butuh percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan, memberikan garansi seumur hidup kita. Ya, juga dikatakan di Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu. Karena aku pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Yesus yang memberikan jaminan sendiri Bapak Ibu. Tuhan Yesus mati, pergi, naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi orang-orang yang setia dan melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu aspek yang pertama, kekekalan. Aspek yang kedua ini adalah tentang kebenaran dan hidup. Benar mana sih, berhala atau Yesus Allah kita yang sembah? Ya. Hal ini sudah dipraktekkan ya oleh Nabi Elia ketika bertarung dengan 400 nabi-nabi Baal. 400 nabi Baal tidak dapat mendatangkan api ke mezbah mereka. Mereka menoreh-norehkan, ayo Baal berikan api, ayo tunjukkan bahwa engkau ada, engkau hidup. Sampai ditoreh-toreh, sampai istilahnya disayat-sayat tubuh mereka, sampai terluka-luka. Tetapi tidak ada jawaban dari Allah yang mati. Karena apa? Karena memang Allah yang mati. Mereka membuat patung Baal itu kelihatan seperti punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut. Tetapi semuanya tidak berfungsi. Karena memang Allah yang mati. Dan Elia membuktikannya. Dalam soal kebenaran dan hidup, ya, Elia mengejek nabi-nabi Baal ini. Mungkin Baal lagi shopping. Mungkin Baal lagi ke kamar mandi. Coba teriak lebih keras. Ya, tetap aja nggak dikasih. Karena apa? Yaitu Allah yang mati. Lalu giliran Elia, ketika Elia mau mempersembahkan korban, menyiram dengan air. Secara logika kita, kalau persembahan itu disiram dengan air, persembahan itu untuk dinyalakan api hampir enggak mungkin. Bahkan paritnya itu penuh dengan air. Tapi di sini Elia hanya berdoa satu kali,
supaya bangsa ini mengerti mana Allah yang benar. Lalu tiba-tiba turunlah api dari langit, menyambar korban Elia, habis sampai air di parit-paritnya. Kedahsyatan Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan. Apakah itu hanya terjadi pada zaman Elia? Enggak, Bapak Ibu. Tuhan kita enggak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tetap berkuasa. Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Tuhan sanggup menjaga engkau. Tuhan akan tunjukkan kuasanya dalam hidupmu. Maukah engkau percaya pada Tuhan? Yang lain, banyak ini Bapak Ibu. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan 10 tulah. Kurang apa lagi? Tuhan sudah tunjukkan kuasanya. Sadrah, Mesah, Abednego selamat dari dapur api tanpa ada yang terbakar sedikit pun. Daniel selamat dari gua singa. Ini menunjukkan bahwa Allah kita, Allah Yahweh ini Allah yang hidup Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita nggak perlu takut. Dan bahkan Yesus Kristus juga mengatakan dalam hidupnya. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," melalui Yesus, akunya Yesus. Ya. "Jika kamu telah mengenal aku, kamu juga telah mengenal Bapa-Ku. Mulai sekarang kamu telah mengenal Bapa dan telah melihat Dia." Ini Yesus yang berkata, memberikan jaminan lagi. Soal kebenaran dan hidup, lewatlah aku. Untuk jalan kamu bisa datang kepada Bapa yang kekal. Ya. Next. Lalu mengapa sih orang Kristen itu harus menjadi sama seperti Yesus? Kalau tadi lewat berhala dari 2 aspek itu aja, kita bisa memilih Bapak Ibu. Yang terbaik buat hidup kita adalah menyembah Tuhan Allah yang hidup. Kalau menyembah Tuhan Allah yang hidup, mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita? Dalam perjalanan hidup kita, kenapa kita harus selalu belajar karakter Tuhan dan menghidupi karakter Tuhan dalam hidup kita? Karena yang pertama adalah mengembalikan kodrat asali manusia diciptakan untuk serupa segambar dengan Allah. Ini enggak luput Bapak Ibu. Sudah saya bahas kemarin, beberapa minggu yang lalu ya. Bahwa kehidupan kita sebenarnya diciptakan Tuhan itu untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Hubungan kita itu dengan Tuhan itu dekat dan intim. Namun iblis itu merusaknya. Dan gambaran Allah di dalam diri manusia itu rusak total. Sehingga orang tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hatinya penuh dengan dosa. Ya. Bahkan Allah di zaman Nuh pun mengatakan walaupun semenjak lahir manusia itu punya benih kejahatan, benih dosa dalam hidupnya. Jadi kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kita, sebagai contoh, role model yang kita sembah. Supaya apa? Kita bisa mengembalikan gambaran Bapa dalam hidup kita. Dan kita bisa intim dengan Tuhan. Lalu next. Mengapa orang Kristen harus menjadi seperti Yesus? Karena supaya kita dibebaskan dari belenggu dosa. Ini yang tadi saya katakan di awal. Dalam hari kemerdekaan ini juga merupakan momen, pastikan momen hidup kita benar-benar sudah merdeka dari setiap dosa. Ketika hidup kita sudah merdeka dari dosa, engkau akan melihat hidupmu dipelihara oleh Tuhan luar biasa. Hidup keluargamu akan harmonis. Hidup kita akan
dipelihara dari hari demi hari. Dan kita melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita mau buka Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-pertama. Perhatikan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, di sini judulnya adalah kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Firman Tuhan sudah sangat jelas Bapak Ibu. Bahwa berdirilah teguh. Artinya apa? Jangan nengok kanan dan kiri. Bila perlu ibaratnya kalau kuda Bapak Ibu, pakailah kacamata kuda. Supaya kita apa? Enggak kena godaan dunia ini. Kita enggak hidup sama seperti dunia ini. Tapi kita bisa hidup sama seperti Kristus. Role model kita adalah Yesus. Kalau Yesus dalam setiap hari mengajar orang banyak, dia menyempatkan waktu untuk berdoa dan bertemu. Begitu juga hidup kita Bapak Ibu. Kita harus berdoa dan bertemu dengan Bapa kita. Menyediakan waktu yang terbaik untuk belajar karakter Yesus, membaca firman-Nya. Dari situ kita akan bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, hidup kita akan merdeka, kita akan dibebaskan dan keluarga kita akan harmonis dan diberkati Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, mengapa orang Kristen harus menjadi seperti Yesus? Karena harus menyelamatkan yang terhilang. Belajar untuk tidak egosentris. Hal ini di dalam firman Tuhan, Lukas pasal 19 ayat 10. Kalau kita buka Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 mengatakan, Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus datang ke bumi ini untuk menyelamatkan yang terhilang. Kalau kita sudah menjadikan Yesus sebagai role model kita, apakah kita akan diam saja? Kalau mau Bapak Ibu hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita mau semakin bertumbuh, ada jenjang-jenjang iman dalam hidup kita Bapak Ibu, layanilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah melayani, dia datang bukan untuk sebagai raja, untuk minta disembah, tapi untuk melayani, menyelamatkan yang terhilang. Begitu juga dalam hidup kita Bapak Ibu. Tuhan rindu memakai setiap hidup kita untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Paling simpelnya dari keluarga kita dulu. Kita sungguh-sungguh dari keluarga kita dulu, pastikan bahwa keluarga kita sudah percaya Yesus. Lalu dari tetangga kita atau dari komunitas. Paling mudahnya ini kalau saya ada di slide ini, ya, Yesus mengajar orang banyak dan banyak tempat untuk memberikan teladan kepada kita bahwa hidup harus jadi berkat. Paling mudah yang bisa kita lakukan adalah ikut komunitas sel. Di mana ketika kita ikut komunitas sel, kita bisa belajar untuk berbagi hidup. Walaupun hidup kita ini berkekurangan, tapi kita bisa berbagi. Kita berbagi, meneladani dia. Sama seperti janda Sarfat Bapak Ibu.
walaupun hidupnya berkekurangan, susah, tapi dia mau berbagi. Ketika dia berbagi, ada mujizat yang Tuhan turunkan dalam hidupnya. Sehingga kehidupan janda Sarfat dan anaknya terpelihara. Apalagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya, amin. Kita juga akan diberkati Tuhan. Lewat komunitas kita juga belajar mengenai karakter Kristus. Walaupun ada gesekan demi gesekan dengan sesama kita. Tetapi kita di sini belajar yang namanya sabar. Engkau tidak akan berhasil melewati ujian yang namanya kesabaran kalau tidak ada yang mengujinya. Kalau tidak ada yang membuat kamu marah. Kalau enggak ada yang gesekan demi gesekan. Kita enggak bisa tajam Bapak Ibu. Di firman Tuhan juga mengatakan ya bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, mau enggak mau kita harus menajamkan sesama kita dalam kasih. Belajar mengasihi, terbuka. Jangan biarkan kita egosentris. Hidup ini egois. Ya. Aku sudah enak kok, udah nyaman. Hidupku ini udah enak. Masih ada tabungan buat keluarga, masih enak. Tapi di luar sana banyak yang berteriak. Padahal ketika kita melakukan sesuatu kepada orang, seorang yang hina ini, Tuhan mengatakan, engkau sedang melakukannya untuk aku. Ya. Itu aja Bapak Ibu, mari di momen kemerdekaan ini, pastikan hidup kita benar-benar harus merdeka. Merdeka dari belenggu dosa. Ya. Terus yang kedua kita juga mengembalikan kodrat kita. Yang pertama kita mengembalikan kodrat kita manusia untuk segambar kembali dengan Tuhan lewat Yesus. Yang kedua supaya kita dibebaskan dari belenggu dosa. Supaya kehidupan kita, keluarga kita tetap harmonis, baik dan dipelihara oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah menyelamatkan yang terhilang. Saya undang untuk pemain musik, WL Singer, menyelamatkan yang terhilang. Belajar untuk tidak egosentris, memikirkan diri sendiri. Ya, secara daging memang nyaman untuk enggak melakukan apa-apa. Tapi Bapak Ibu, berkat kita akan terhambat. Sebab apa? Tuhan ingin untuk kita belajar sama seperti Yesus. Sebelum saya akhiri, di firman Tuhan juga mengatakan Bapak Ibu, ada seorang pemuda datang kepada Yesus, mengatakan, guru yang baik, untuk aku sempurna, apa yang harus aku lakukan? Yesus mengatakan, lakukanlah firman Tuhan. Oh, semasa mudaku aku sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Aku enggak nipu orang, aku enggak berzinah, aku menghormati orang tuaku. Tidak ada Allah lain selain Allah Yehova. Semua sudah aku lakukan semenjak masa mudaku. Tapi Yesus tahu masih ada satu yang kurang. Jualah seluruh harta milikmu, lalu pergi ikut aku. Padahal hidupnya sedikit lagi sempurna. Tapi dengan sedih, aduh, bondoku akeh, hartaku akeh, uangku akeh. Dengan sedih, dia nggak bisa melakukan itu dan berkata, Tuhan, aku nggak sanggup kalau itu. Tuhan ingin hidup kita totalitas buat Tuhan. Kalau Tuhan memandang orang-orang butuh pertolongan, dia memberi pertolongan, bahkan mendoakan orang sakit. Tuhan juga ingin kita seperti itu Bapak Ibu.
Amin. Kita harus jadi seperti Yesus. Kita mau nyanyikan lagu, Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar matamu seperti matamu, pancarkan salib-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Musik tetap main dalam Yesus. Terima kasih Yesus. Seperti-Mu Tuhan. Ini gereja-Mu KPDI Manaim Tuhan. Syara takarama syata karama takarama syete karama. Syara takarama se. Hamba-Mu rindu Tuhan melihat jemaat KPDI Manaim aktif melayani Tuhan, memiliki kerinduan untuk melayani Raja di atas segala raja. Terus semangat untuk melayani Engkau Tuhan. Kau barui hidupnya. Bagi mereka yang lelah, Engkau perbaharui hidupnya. Engkau ingatkan kembali dalam hidupnya Yesus. Karena kami tahu kedatangan-Mu sudah dekat. Tapi biarlah kami para pelayan-pelayan-Mu jadi barisan terdepan Tuhan, melayani jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan jamah hati-Mu.
Tuhan buka hatimu kembali, memberikan kekuatan yang baru untuk melayani Raja, memberikan kekuatan yang baru untuk melayani Tuhan di atas segala Tuhan, sehingga banyak orang diselamatkan. Ladang sudah menguning, jemaat sudah siap untuk dituai. Tuhan bertanya, siapakah yang akan aku utus? Dan inilah kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mari aktif dalam komunitas demi komunitas. Aktif Bapak Ibu. Mari kita hidupkan kembali. Supaya apa? Hati Tuhan disenangkan. Supaya apa? Kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan, kita juga dipelihara Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan gantikan berlipat kali ganda dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih buat jemaat GPD Manaim yang aktif dalam melayani Kau Tuhan. Kau berikan gairah demi gairah, kekuatan yang baru, hikmat demi hikmat, ide demi ide Tuhan. Kami percaya ada perubahan di dalam gereja ini. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, di hari kemerdekaan ini kami juga akan berdoa bagi bangsa dan negara ini. Karena kami tahu harus ada blessing, harus ada ucapan iman bagi bangsa ini. Saya undang Bu Jelti untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Mari Bapak Ibu, angkat tangan kita masing-masing. Dukung doa ini. Percaya bahwa setiap apa yang didoakan ini terjadi bagi bangsa kita. Dan bangsa kita boleh dipulihkan dari corona. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersepakat. Kita mau mengangkat tangan di hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini Tuhan. Kami sangat mengasihi, kami sangat mencintai bangsa kami. Sebab itu pagi hari ini kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan turunkan damai sejahtera-Mu dari surga turun untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan sembuhkan bangsa kami Indonesia dari virus COVID-19 ini. Karena kami tahu Indonesia milik-Mu Tuhan. Indonesia punya-Mu Tuhan. Kami berdoa selamatkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, karena mungkin banyak ketakutan yang dialami oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Tapi kami percaya kami memiliki Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang tidak pernah terbatas kuasa-Mu, sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sehingga Indonesia menjadi Indonesia bersyukur, Indonesia diberikan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kami berdoa untuk Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf Tuhan. Kami berdoa untuk para menteri yang ada. Kami berdoa untuk pejabat-pejabat tinggi dari tingkat pusat, daerah, sampai yang ada di desa Tuhan. Pagi hari ini kami mengangkat tangan berdoa buat mereka. Berikanlah hikmat-Mu dari surga. Dan kami berdoa bila pemimpin kami takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh melihat Indonesia dimerdekakan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Kami mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Amin, Jesus. Kami tahu Tuhan bangsa kami ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Dan
rancangan untuk bangsa kami adalah damai sejahtera. Dan kami berdoa, kami sepakat pagi hari ini, Tuhan turun belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Bangsa kami sehat, bangsa kami sembuh, bangsa kami pulih, bangsa Indonesia boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Bangsa Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Allahku. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di hari-hari ini. Pulihkan, bangkitkan semangat gereja-gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan, kami tidak akan larut Tuhan dengan ketakutan, kecemasan di hari-hari ini. Tapi kami berdoa biarlah iman kami semakin teguh, iman kami semakin kuat. Karena kami tahu Allah Tuhan Yesus penyelamat kami. Tuhan yang sudah berjanji akan menolong setiap umat-umat-Mu. Gereja Tuhan bangkit di hari-hari ini. Gereja Tuhan maju, gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan dipulihkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan GPDI Mahanaim yang saat ini sedang beribadah di rumah, yang saat ini mungkin sedang sakit. Kami berdoa ada yang lagi isoman Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa kekuatan baru Tuhan beri bagi mereka, kesembuhan Tuhan beri. Dan kami berdoa iman anak-anak Tuhan hari-hari ini semakin kuat, tidak tergoyahkan. Karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, mari terus dukung gereja kita, ya Bapak Ibu, dalam setiap aktivitasnya, dalam juga ini tiba giliran kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Oleh sebab itu persembahannya bisa ditransfer di awal tadi sudah ada QR, nanti bisa ditampilkan lagi di akhir ya, supaya kita bisa memberi buat Tuhan. Memberi buat Tuhan ini sebagai buah untuk memperbesar, memperlebar kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Saya serahkan waktu berikutnya pada Bapak Gembala. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah dalam minggu ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendoakan bangsa dan negara kami, juga para pemimpin, presiden, wakil presiden, 34 gubernur, bahkan wali kota, camat, lurah, RT, RW, semua Tuhan dilawati oleh Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan lakukan adalah benar dan Tuhan akan memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID ini. Amin. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara. Haleluya. Mari angkat tangan kita.
masing-masing, bahkan kita akan kembali untuk menerima berkat dan damai dari Allah Bapa kita. Kasih sayang Tuhan Yesus berlimpah dalam hidupmu, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam Amin. nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab